yang begitu luas nikmatnya dari Allah berikan. Kita selalu banyak bersyukur dan kita harus betul-betul mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jual ya, Bang? Yep. Nyari yang jual, ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan, keberkahan dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang berlimpah dan rezekinya selalu lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi sekarang gue mau ngaji mingguan ya, rutinitas ngaji mingguan bersama guru sekaligus orang tua gue ini yang bisa dibilang yang ngebimbing gue, bahkan sampai sekarang ngebimbing gue, ngebilangin gue dengan hal-hal yang positif dan berguna buat diri gue dan untuk kehidupan gue. Mau tahu kan siapa guru gue, siapa orang tua gue, orang tua ini, sumpah ini the best banget, pokoknya keluarganya udah kayak keluarga kedua menurut gue. Langsung aja sekarang gue mau ngaji nih, ngaji tawasulan ya. Ya kayak kita sebelum ngaji kita mau beli apa ya, buah-buahan, air dan segala macam buat ngisi pengajian tersebut biar tambah semangat ngajinya. Oke, langsung aja kita ke tukang buah-buahan. Yuk. Oke, sekarang kita udah di tukang buah, yuk kita mesen. Kira-kira apa ya? Salah kali ya? Salah ya? Sama salah. Pasti kalau salah. Buat guru tercinta. Jual ya, Bang? Yep. Nyari yang jual, ganteng. Ini Bang ya? Salah. Iya. Nggak bisa Bang, saya milih. Yang manis Bang. Ini bedanya ini sama itu apa? Ya gede dong, nggak manis buat apa? Maksudnya pilih yang manis yang mana gitu? Manis kan? Ini manis. Cobain, saya cobain ya. Cobain dulu, ya kan? Salah aja dulu deh Om. Dua kilo ya. Makan gratis. Nah, aku mau tahu nih kalau bedanya ini sama ini. Sama apa sih? Cuma beda gede kecilnya aja. Udah pesan aja dulu, salah, kita lagi pesan salah. Yang kecil aja Bang. Manis gak Bang? Ini manis Bang.
lagi cari. Udah lah, gini aja lah. Hajar aja. Apa lagi nih? Udah. Udah kembali 18 kok. Tadi kemarin ini belum? Belum. Ya. Adias. Kembali 18. Oke bang ya. Yuk. Ayo berangkat. Dadah. Halo. Ya. Iya. Sekarang buat dia nih. Ada aqua nggak? Fit dua botol. Iya. Dua kardus. 42. Halo. Dadah dulu, dadah. Dadah, sayang banget gue jadi. Dompet. Ya, iya lupa. Kalau kita mudah berkah. Kita beli apa namanya fit. Lu mau? Nggak usah namanya. Agak. Ada anti ini. Iya itu anu, ambil yang di bawah. Bu, dadah dulu, Bu. Hah? Dadah dulu. Apaan? Dadah, Bu. Ya ya. Ada sendoknya nggak, Bu? Ada. Berarti 2 tambah 5. 47, benar. Banyak 3.000. Ya, benar sekali. Ada bisin kalian. Cuma rokok kali ya? Oh iya, rokok. Berapa nih? Dan filter. Semua. Iya. Biar berkah. Tahu aja ya, padahal lu pakai masker. Ada tempatnya nggak, Bu? Rokok ketengan aja saking berantakan. Hah? Buset. Ini seribu lagi nih. Udah itu. Ya kan biar pekan. Kalau limbing kalau iya. Rokoknya ketengan, nak. Rokok ketengan. Nggak apa-apa. Ya, makasih, Bu. Iya sambung. Ayo. Nih kita mau ngasih dulu. Assalamualaikum. Kemarin udah bilang sama Amdi. Iya. Udah bilang sama siapa? Sama Amdi. Tapi nggak bilang. Bilang tahu kok. Kan bilang mau kamu kasih kipas ya? Iya. Surprise. Kasih ya. Jangan tahu kok ke situ. Lu gue WA buat batu. Pak, duduk. Ya, Pak.
Bukanya kecil punya kamu. Wendy akhirnya. Itu aja buat kamu itu. Bos mau konten. Sono. Ngobrol sama bapak dari sono. Bapak kelihatan. Samping aja. Di samping aja kalau ngobrol. Lalu gue naik, ntar aja. Iya, kan ntar ngaji. Gue yang mulai. Saya mana pernah bawa? Lu banyak semua. Saya mana? Kalau di sana nanti lagi dijet ya dia. Jadi mana? Di Jakarta. Genit banget dah. Parah. Gue lagi di tuh, gue lagi setting kamera terus guys. Iya kan. Jadi artis ntar viral lagi. Waduh, ntar gue alay banget. Oke, tunggu. Oke. Terima kasih. Ini habis jalan sama mantannya ke Garut. Oh ini balik lagi. CLBK ini cinta lama bersemi kembali. Oh jadi ini. Asli mas. Iya aja sudah. Apa ini CLBK? Jadi ini Li. Ya Allah, subhanallah, dari Garut, kemarin dari Sukabumi, sekarang dari Garut, istighfar bang lu. Banyak-banyak istighfar. Gua ngeri apa aja sekarang cepet banget. Kalau bos jangan gungguin. Kemana mang? Supaya kita semuanya dalam berjalannya kehidupan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Maka dari itu adalah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala selalu kita panjatkan yang begitu luas nikmatnya dari Allah berikan. Kita selalu banyak bersyukur dan kita harus betul-betul mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita rajin bersyukur, insya Allah janji Allah nggak pernah salah. Yang pasti itu adalah mutlak dalam hati dari Allah. Salawat serta salam telah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di hari yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena waktunya juga ada malam, ya mungkin sedikit banyak di sini saya pun sampaikan lah, biar nanti ini kadang-kadang kan ngaji apa sih yang diajiin kan gitu ya, banyak pertanyaan seperti itu. Sebetulnya semakin bertanya saya semakin resep sebetulnya, karena kadang-kadang ya kita maklumin Bang Adi, jadi kadang-kadang anak-anak kita ini masih banyak yang belum paham kadang-kadang kayak gitu. Karena ngaji kita ini bukan dalam arti mengaji Quran, mengaji diri gitu. Beda sama ngaji Quran. Kalau ngaji Quran kita apa dari awal urutannya dari alif-alifan sampai ayat Quran. Kalau kita di sini itu mengkaji diri. Ini juga kaji diri sama juga ayat-ayat yang ada di diri kita gitu. Jadi istilahnya harus kita belajar mengkajinya. Karena apa? Ada hadis yang sering saya bacakan tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, gitu. Kalau kita udah nggak kenal sama diri kita, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita? Makanya kita di sini belajar bertawakal kepada Allah. Jadi kadang-kadang hal-hal yang banyak belum kita pahami. Karena di sini kita belajar, intinya semuanya Bang Adi. Saya juga belajar. Karena kita di sini nggak ada guru ya. Jadi semuanya belajar. Belajar sama siapa? Sama Allah. Jadi kita belajar sama Allah. Belajar karena apa? Kita diberikan hati, diberikan pikiran, disuruh mikir, hati semua suruh jalan. Makanya kalau bahasa tarekat itu ya hati
aktif gitu. Makanya ngaji itu ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Jadi kita itu baru tahap tarekat aja masih sulit. Kalau syariat mungkin ya tadi banyak yang termasuk syariat ngaji-ngaji kayak gini. Jadi kalau nyari tarekat itulah hati-hati kita betul-betul istilahnya mencari jalan dan mencari jalan baik dan buruk seperti itu. Jadi kalau saya banyak pelajarin dalam kita mengkaji diri kita itu sangat-sangat sulit sebetulnya. Dan ya kalau kita mau berpikir nggak begitu sulit, cuma kadang-kadang balik lagi ke diri kita. Makanya banyak teman-teman di sini, alhamdulillah ada yang mau jalanin puasa karena emang itu tadi untuk mengosongkan, dikosongkan diri kita, kosongan hati kita dari sifat-sifat iri, dengki, bidik segala kayak gitu. Itu kita kosongin agar ilmu yang kita dapatkan dari Allah, rahmat dari Allah turun ke diri kita. Kayak gitu kalau kita apa? Kalau kita kuat puasanya insya Allah, makanya gue dibilang kosongin hati kita biar bersih. Kalau hati kita bersih, semuanya itu enak. Jadi kadang-kadang orang itu kenapa sih Allah nggak kabulin doanya? Karena masih banyak hijab, banyak kotoran-kotoran. Ya contohnya setelah tadi, kalau kita dikosongin, bayar ibarat 1 bulan, masih ada sekitar segini. Kalau udah segini udah habis bersih, nah akhirnya seperti kayak gini kan kosong. Nah ini tuh dimasukin dengan kebaikan kita yang penuh segini. Nah dari sini udah nggak kapal lagi kelihatan. Biar kata Allah itu udah di mata kita. Tapi cara bersihnya gimana? Cara bersihnya salah satunya tadi kita puasa. Kalau kita puasa, paling pertama dosa kita sama orang tua kita bersih. Itu pasti. Kalau dosa kita sama orang tua kita sudah bersih, paling nggak kita minta maaf sama Allah. Karena dosa kita sama orang tua kita, Allah tidak akan mau ngampuni kalau bukan orang tua kita yang mengampuni. Itu walaupun Allah itu maha pengampun, tapi di saat kita dosa sama orang tua kita, Allah nggak mau ngampuni dosa kita sama orang tua kita kalau bukan orang tua kita sendiri yang mengampuni. Makanya kemarin seperti kayak si Roki minta maaf sama orang tua lo, tiga ibu lo minta maaf semuanya gitu kan. Jadi kalau kita minta maaf seperti itu, insya Allah mumpung orang tua kita masih ada. Kalau orang tua kita tidak ada, sulit kita bagaimana nggak ngelihat kita dalam hati bener ngampuni atau tidak. Jadi makanya selagi orang tua kita ada, berikan. Orang tua kita itu bahagia bukan karena harta. Walaupun duit kita banyak, kita bagi berapapun, kalau hati dia belum ridho, belum ikhlas, kita kemanapun nggak akan bisa, nggak akan sukses. Tapi kalau kita sudah didosa, mudah Allah mengampuninya karena Allah Maha Pengampun. Tuh, ini kita cara mengkaji diri ini seperti itu. Jadi makanya ngaji itu jangan keluar jauh dari diri kita. Kalau kita keluar jauh dari diri kita, nyasar. Makanya isinya Al-Quran yang 6.666 ayat, ada 114 surat, 30 juz. Nih di diri kita adanya, kita cari di sini adanya. Itu yang namanya kitab yang disebut kitab kekal. Kitab yang kekal. Nah, ada di diri kita. Kalau kita bisa memahami itu adalah isinya Al-Quran yang 6.666 ayat, ada 114, 30 juz. Diperkecil menjadi 7 ayat, yaitu adanya di umur 4. Makanya kita kalau sholat, kalau kita nggak baca Fatihah, sholat kita nggak sah. Kalau surah yang lain kita nggak baca, nggak jadi masalah. Yang penting nggak Fatihah, itu yang penting. Karena kalau kita nggak baca Fatihah, berarti nggak sah sholat kita. Makanya Fatihah diperkecil lagi menjadi 1 ayat, yaitu ada di Bismillah. Makanya berikanlah walaupun seayat. Kata-kata dengan berikan 1 ayat itu berarti kita harus pahami gitu. Karena yang 1 ayat ini dari 6.666 ayat, ada 114 surat, 30 juz, ditauhidkan, dijadikan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid namanya. Nah, bismillah dibagi lagi
kebajikan. Sinnya sapro apa ya, yang derek, yang ngasih sama yang dikasih nggak jauh. Mutil atau ya, yang tulungan, yang ditulungan nggak jauh. Contohnya, yang ngasih nggak yang ngasih. Ini lo makan roti, dipegang aja lo makan roti, lo makan. Nah, yang dikasih siapa? Yang ngisi ini siapa? Tangan lo kan, tangan bisa. Yang terima, mulut siapa? Nah, yang ngerasain, saya itu siapa? Manusia mana? Nah, nggak punya apa-apa intinya kita ya kayak gitu. Sekarang kita ke Garut, tulungan yang dinulungin, kecil atau ya, yang nulungin yang ditulungin. Sekarang yang gatal tangan ini, bisa nggak tangan ini menggaruk kayak gini? Nah, yang nulungin, nah itu modelnya. Itu nggak jauh, makanya diri kita sama yang menciptakan nggak jauh. Ciptaannya dengan yang diciptakan. Itu bismillah namanya, itu mengkaji bismillah, itu namanya sebetulnya dikaji kesana nanti arahnya gitu. Coba Ini berarti maknanya banyak ya Pak? nah, makanya itu tadi gue bilang yang 6.666 ayat bisa dijadikan ada 114 surat, ada 30 juz, isinya Al-Quran ada di bismillah semua. Makanya seperti kayak itulah dari ayat-ayat Allah. Makanya jangan sembarangan itu tadi. Makanya kita bisa diri bismillah, manfaatnya sangat besar. Istilahnya di situ banyak ada asihan, ada kewibawaan, ada pengwarisan, apa segala itu semua ada ya, asal kita yakin. Makanya kita nggak usah nyari yang jauh. Kalau kita baru dalam formula baru belajar, kita bismillah aja dulu yang kita bisa. Karena itu adalah kuncinya ilmu termasuk hidupnya. Sekarang kita punya rumah, punya gembok, kuncinya nggak tahu. Nah, ya kan? Tapi kita tetap punya anaknya ada di kita, kuncinya. Gimana aja kita buka bisa. Itu kalau kita bilang. Makanya bismillah itu pengertiannya besar. Makanya bisa semuanya bisa terbuka. Ada barat rumah itu termasuk fondasi. Makanya bismillah. Rumah nggak ada fondasinya, rubuh. Ilmu nggak ada bismillahnya, hancur. Bisa dibilang terkaruan karena nggak punya fondasi. Dari tinggi ruangan rubuh kan. Nah, setidaknya kita dasari dulu. Kita dasari dengan bismillah. Segala sesuatu. Makanya kan kita makan mau kemana aja, mau makan, mau tidur, mau berangkat kemana aja, kita harus pakai bismillah. Karena apa ya itu tadi fondasinya. Fondasi diri kita itu situ. Karena di situ adalah tinggal segitu ayat Al-Quran. Jadi makanya ngaji makan udah ada syariat, tarekat, hakikat, marifat. Makanya nih ngaji syariat itu baca, syariatnya sholat, tarekatnya di hati. Jadi jalannya kemana kita mencari jalan baik, jalan yang baik. Kita kan niat kita kemana kita jalan kan namanya hati. Makanya kalau kita ngaji itu gimana tarekat hakikatnya jadi kadang-kadang orang coba banyak ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa artinya kita bersaksi? Apa yang disaksikan? Harus tahu. Jangan jadi saksi palsu. Itu kan sama juga punya cewek ngaku cinta doangan, di mulut doangan, tapi hatinya nggak cinta, ya kan? Ya kan? Mulut berucap tapi hatinya Nah nggak udah kan? Nah itu, jadi kita tuh harus begitu juga mengucap asyhadu alla illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apa yang disaksikan dan Allah? Kita harus tahu. Kalau kita nyaksiin jadi saksi harus tahu, gitu kan? Jadi kalau yang tadi yang namanya seperti itu, yang kita lihat, yang kita raba, yang kita rasain, gitu. Baru kita saksiin. Jadi
ngucap doang. Artinya lo tahu di bang asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucap doang bisa semua. Bisa semua ibu gosak bisa, tapi harus tahu maknanya. Itu yang namanya dipanggil kita mengkaji diri. Jadi kita harus tahu jawabannya. Jadi jangan asal kita ucapin doang. Banyak kan kadang-kadang seperti apa namanya takut gitu kan, udah setan rajim, bahwa kita itu adalah berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk kan gitu. Kita selalu nyalain setan tuh, padahal kalau kita kaji terus mah bukannya setan yang terkutuk. Kalau kita mah jangan nyalain setan. Seperti lu makan, beli gorengan, apa, beli salak, lo beli salak sama si Ajis, lo makan pulang. Ya. Sekarang lo sakit perut, tiba-tiba habis makan salak, nyalain Ajis enggak? Enggak kan? Nah, nyalain Ajis, ya Ajis pedagang. Rasanya nyalain siapa? Ajis pedagang, ya kan? Lo jangan nyalain si Ajis, nyalain diri kita. Ya kita sakit perut, berarti kita jangan nyalain setan. Kita harus setan memang dagangannya gitu, nggak perlu beli kan gitu. Ya kata ini ada luar saja pakai kita beli ya. Nah begitu aja. Nah, salah siapa kita, jangan nyalain setan. Makanya kita harus introspeksi diri lagi. Kita begitu dari makan kita ngejar nyalain setan. Setan itu dagangannya itu janji sama Allah. Semua anak ibu Adam karenanya akan digoda setan sampai nanti hari kiamat. Tapi mungkin mau nanya Pak, Boleh. banyak yang salah mengartikan nih Pak kalau ziarah kubur itu gimana? Oh, jarak kubur. Banyak salah mengartikan Iya. bahwa itu minta ini kesuburan. Oh, itu salah. Jadi gini, kalau makanya saya selalu mesen kalau menjarah itu jangan kita minta sama kuburan. Karena kuburan tadi itu bilang orang yang sudah mati itu semua amalnya putus, nggak bisa apa-apa dia. Gitu. Nah kita dengan artinya jarah kubur itu kita mendoakan si ahli kubur, bukannya minta ini itu sama yang kuburan. Kita minta sama Allah, kita mintakan sama Allah, ya Allah ampunilah dosa si ahli kubur tadi, bulan bin bulan gitu. Bukannya kita minta terus minta ya Allah minta keberkahan di situ, bukan. Kita minta sama Allah itu supaya diampuni dosa si ahli kubur tadi. Jadi kalau kita doa gitu ya nggak jadikan musrik. Kadang-kadang orang salah mengertiin. Begitu ngelihat orang hasil jarah terus dia tiba-tiba dia punya terus sukses gitu, akhirnya dia ngikut nanya enggak, dia jarah dia bilang ke kuburan. Ini yang salah. Seharusnya kita tanya jarah di mana, di sana nanti dijelasin. Kalau sini kan dijelasin. Kalau bapak itu kan jarah hati-hati, jangan salah minta gitu. Karena nanti kalau enggak ngerti lebih baik jangan jarah gitu. Makanya kalau kita mau jarah kubur kita harus tahu dulu ilmunya. Makanya kalau kita tahu ilmunya enggak adanya sesat sebetulnya gitu. Jadi tadi kita doakan cari kubur. Sekarang satu contoh, umpamanya orang kita bagi duit, kita nggak kenal nih orangnya, gitu kan? Kita bagi duit, waduh siapa tuh buat dia bagi duit? Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah balas tentu. Jadi balasannya Allah yang mengetahui, bukan balasannya dari ahli kubur. Ahli kubur dia lah, ibarat kata ibarat makan butuh makan. Makanya berdoa gitu supaya kita ngedoain di lapang kuburnya lega ini itu kan. Jadi orang ngaji itu makanya harus tamat. Kadang-kadang orang nggak tamat, jadi katanya dikatakannya lagi, jadi nggak pernah ngeliat katanya lagi. Padahal ada hadisnya di situ semua juga ada, gitu kan. Jarah kuburlah kamu seakan-akan kamu ingat mati, kan begitu. Jadi kalau kita dengan jarak kubur
tadi saya bilang tadi tuh, kalau kita rajin ngedoain si ahli kubur, saudara kita, anak kita, keluarga kita, atau siapapun, bahkan yang kena kita jarahin, kita doain, nanti kita juga dapat seperti lagi dibalas sama Allah, dibalasnya nanti. Dikala kita nanti mati, kita semua bakal mati. Nanti kita didoain lagi sama yang masih hidup. Akibat siapa? Perbuatan kita. Makanya orang mati itu bukan babang bawa amal, bukan ninggalkan amal. Oh, si Anu blokir lu baik sama saya, gitu kan ya. Oh, saya ingat ya, udah sekarang ini kita bisa ngasih apa-apa aja gitu, doain tuh. Akibat apa? Akibat dari perbuatan. Kalau sama Allah menghitungnya perbuatannya nanti, af'alnya. Makanya zat, sifat, asma, af'al. Gitu. Ada paham di situ. Itu. Gitu. Kalau ngajar harus ada zat, sifat, asma, af'al. Zatnya Allah mutlak. Itu nggak ada dibentur sama laisa sayun. Nggak ada satu perkara pun yang menyamai dia. Gitu. Sifatnya Rahman Rahim. Af'alnya Allah nama. Af'alnya bukan nama, asmanya nama. Af'alnya kun fayakun, gaweannya. Gitu. Semua ini bagian Allah, bagi kita bagian Allah. Kita kata kun fayakun tadi. Gitu. Jadi kadang orang salah ngertiin jarah. Memang benar kalau kita nggak ngerti jangan jarah. Musyrik timbulnya. Karena apa? Minta mau kuburan. Ya Mbah, saya pengen punya motor. Gitu. Nah, boro-boro punya motor, gue juga musin katanya nanti gitu ngomong gimana coba. Ya kan? Cobain dalam kuburan bangun. Gue juga kayak pusing, belum minta motor bawa. Kan gitu kan? Ya kan? Nah, itu. Jadi Harus tahu dulu. harus pakai ilmunya dulu. Betul kalau kita tahu ilmunya mah enggak. Karena kadang-kadang orang itu nggak tahu ilmunya, ngikut Itu tadi saya bilang, umpamanya situ berhasil, tadinya jarak ke makam ini gitu kan. Nah tiba-tiba dia ngikut, wah si Bokir hasil no, gitu kan? Oh ngikut jalan, dia minta tiba-tiba dia, nah itu yang ngikut. Tadi dia nanya enggak, gitu kan? Itu jalan di sini gimana mintanya? Kalau kita nanya sama saya jelasin, makanya kalau saya ngajak jarak, coba jangan minta di sini, karena kita ngajarin, coba kita minta sama Allah. Karena tempat kita minta yang punya semuanya di alam dunia punya Allah, rezeki punya Allah, semuanya milik Allah. Kita punya apa? Nggak punya apa-apa, kosong. Makanya lah kalau kuasa, gitu. Kita mah nggak punya daya dan upaya. Nah, makanya kita tanamkan di sini kebaikan. Jadi nggak perlu kita siri dengki sama orang. Nggak ada yang perlu kita sombongin. Kita punya apa? Pada hasil mata Allah. Coba, mata punya Allah, tangan punya Allah, hidung punya Allah, kaki punya Allah. Sekarang punya apa Sahril? Nggak punya apa-apa Matimah. Nah, asal yang ngekojot bagi ngekojot lagi. Gitu. Asalnya manusia itu begitu. Makanya kalau orang udah mati coba lu cubit rasa kan? Ya orang punya rasa masalahnya udah mati. Makanya kita tuh di sini ngaji di sini itu buat agar kita bisa memahami kehidupan yang akan datang kita lihat pulang, buat persiapan pulang nanti. Kadang-kadang itu tadi hidup itu banyak godaan, banyak cobaan. Kadang-kadang kita yang paling gampang doa yang susah itu paling gampang, simpel. Udah pasti lu rarenya lo minta sama Allah, buru-buru minta sama Allah pasti bedanya. Tapi dikala kita diuji senang, lupa pasti. Dia kadang-kadang sholat ingat ilah, ke mall mulu, ini mulu kan gitu. Nah jangan, makanya gue ngingetin ente kayak gitu. Di saat nanti kita udah sukses, ingat walaupun keadaan bagaimana untuk sholat, ya waktu sholat kita sholat. Gitu. Asalnya tunda, semua jangan takut rezeki kita hilang. Pasti ditambahin sama Allah, bener. Saya ngejalin kayak gitu, karena saya juga dulu bekas orang gila, orang ngeblok. Begitu saya bingung, udah hidup segan dia tak mau. Ternyata Allah memberikan perjalanan yang baik. Kalau kita larinya kemana, makanya kita saya wadahin di sini itu buat pengajian, buat ada orang-orang yang
pikirannya kalut. Kenapa sih orang mabok? Kalau saya tahu paham, dia pasti punya masalah. Cuma dia nggak ada tempat nampung, gitu. Tempat mengadu, gitu. Yang ngomong sama orang tuanya bukan dia lemah pak. Ya, coba aja, ya kan? Dia minta duit bukan sama dia lah. Nah kalau sini kan netral, gitu. Saya sebagai jembatannya aja, kasih tunjuk jalannya karena hal-hal yang begitu udah saya lakonin, gitu. Saya berani ngomong, suruh jalani. Itu nih kayak dia yang baru dari ya, Pak? Iya. Dia kan yang baru kayak gitu kan. Makanya kan sekarang udah alhamdulillah gitu. Karena bapaknya masih benar. Oke itu kita takutnya kita jangan kita malah nggak punya, jangan lagi kayak gitulah. Kalau kita orang punya, atau deh kalau udah karena narkoba saya mau ditangkap polisi mau duit lagi baik, kemudian bakal kawin. Kalau mau begitu, coba sekarang kita kalau ketangkap narkoba paling rendah 25 juta, itu deki benar. Iya, ngikut-ngikut doang itu 5 juta. Ya bener kita bayar anak perawan, gitu kan? Mertua saya, bu, katanya masakin ayam. Udah halal ya, Pak? Nah iya kan? Udah halal. Si Lukir no pulang, si Lukir no pulang. No, masakin ayam no, katanya begitu kan? Coba kayak orang Sunda. Beneran. Kalau kita bayar yang gede, gue lah kayak aja. Coba kita bayar 20 juta di penjara. Itu banyak contoh, makanya kita harus melihat yang sudah-sudah. Kenapa kita harus deketin terus yang begitu? Udah nggak zamannya sekarang. Sekarang itu kita zamannya nyari duitnya kayak begini. Banyak jalan kalau kita mau cari jalannya. Yang penting kita nggak usah gengsi. Awal-awalnya mungkin kita banyak kegagalan. Kegagalan itu jangan kita anggap satu kegagalan yang nyata. Gagal itu ada keberhasilan tertunda, bisa terjadi. Gitu kan? Umpamanya kita pernah ditolak cewek, oh belum tentu dia berarti itu pilihan Allah, kita harus yakini bahwa dia bukan yang bagus buat kita. Gitu. Saya ngalamin itu. Gitu. Saya bener pada gini nih ya. Oh ternyata, oh begitu kita jawabannya, wah berarti Allah mengasih seperti ini. Kadang-kadang kita nggak sadar ngikutin nafsu. Nah, emosi dibawanya. Padahal Allah udah ngasih jalan, afalnya Allah, pegawaiannya Allah, bahwa kita diberikan yang terbaik. Kadang-kadang dikasih yang baik sama Allah menerima. Ini yang salah. Gitu. Harusnya kita nyukurin. Padahal gua biar bisa Karena di samping itu kita belum memahami. Nah, makanya kita belajar itu gitu. Kalau saya semuanya saya olah. Saya selama hampir 6 bulan waktu itu belajar mengoreksi diri saya. Nggak selesai. Kenapa begitu terus ya? Makanya saya bilang, begitu saya mendapatkan hidayah dari Allah, saya sampai berangkat haji, jawabannya di Mekah. Saya telepon udah, wah sekarang kita itu bahwa semuanya ini adalah tentang Allah. Gue dipilihkan jalannya Allah. Kalau lu nggak begitu, gue nggak jadi begini. Tuh, begitu Kir. Sama menteng, kan gitu kan? Kalau dia nggak begitu, gue nggak begini. Nggak tahu ceritanya kan gitu kan? Cerita Allah sayang sama kita, diberikanlah hal yang kayak gitu. Itu dari uji, tergantung keimanan kita, kuatnya kita. Itu kalau iman kita kuat pasti itu yang terbaik 1000%. Itu karena gue dibilang nanti ujung-ujungnya kalau kita sadarin mas, ya itu tadi nggak ada penyesalan kalau kita terima semuanya itu dengan lapang dada dan ikhlas. Yang ada apanya bersyukur. Dari sini gue bersyukur sekarang kalau lu gara-gara lu begini itu untungnya. Kalau dia nggak begitu, gue nggak begini nih, gitu kan? Stuck di sini doang. Nah, itu makanya ente pokoknya dihina orang, biarin aja. Jangan kita balas dengan hinaan. Alhamdulillah kita bersyukur, gitu. Masih ada orang yang menghina. Karena semata-mata orang menghina kita itu bukannya menghina kita, menghina dirinya sendiri. Gitu, terbaliknya. Dan begitu, dia menghina ciptaan Allah juga. Lari dari dia sendiri, ngaji nggak pada diri kita sendiri kan? Dan justru kita itu man arrafan nasau pakot arrobahu, gitu kan? Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya, kan gitu. Nah, makanya
kita itu harus memahami hal ini. Jadi kita nggak perlu sakit hati. Terima dengan ikhlas. Kita terima ikhlas saja. Alhamdulillah yang penting mah. Ya gue dibilangin, sekarang dosa si bawah rumahnya, gue bayar 1 juta bokir ngambil dosa gue nggak mau nih, gitu kan? Coba, tanpa dia sadarin, jangan saya mamanya berkata gitu kan, baru dia ngomongnya itu, tanpa dia sadarin, dosa gue sekongkit diambil, gue bayar mah kagak mau 1 juta, gitu kan? Tapi dengan orang ngomongin kita, ngikutin kita, ngeliatin kita, tantanya sadarin. Makanya karena orang kan kelihatan dosanya besar doang. Yang kecil yang nggak dihitung-hitung sama dia. Tapi Allah punya catatannya, dia punya pasukannya, malaikat, udah nyatetin semuanya, ada bukunya. Begitu perhitungan, akhir ini Catat semua ya, Pak. catatannya, nah, itu. Makanya seperti kita nanggok, milihinnya kan gede be, gitu kan? Yang kecil harus dipungutin, Cuekin, cuekin. Akhirnya apa? Yang gede lepas, yang kecil harus dapat. Tapi kalau kita kumpulin yang kecil, ngumpul. yang kecil berarti sama. Disebanyakan yang kecil. Kalau kita kumpulin mah, yang kecil seember, yang gede 2 biji. Sama-sama sekilo, gitu. Gitu. Seperti Orang nggak sadar. ada kata pepatah, ikan teri kecil tapi bisa menyungkili. Nah, itu begitu. Jadi kan kayak gitu kan. Nah, ceritanya sama, dosa kita seperti itu. Jangan pernah anggap yang kecil. Orang rata-rata ngitung dosanya yang besar doang. Ah, gua nggak pernah zina, gua nggak pernah ini, gitu. Itu dehnya. Yang kecilnya, nah, makanya Allah dosa kita sekecil apapun ada catatannya. Makanya karena Allah di mana-mana ada bener. Ini tadi karena Allah punya di sini ada penglihatannya, pandangan. Pandangan itu makanya kita nggak bisa ngebohong di mana juga. Sekarang dilihatin sih begini, bohong dari mana? Ini punya Allah nih, mata nih, bukan punya kita. Makanya kita mau disobang semut, kita ngebohong kemana ketahuan kita kan gitu. Kalau kita ngaji dirinya, harusnya emang ngaji diri itu seperti gini ngobrol. Tapi bisa kalau gue bilang kalau pakai speaker itu bukan ngaji diri namanya, ceramah, gue nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau ngaji emang ngobrol, makanya kalian pagi-pagi kayak gitu. Karena seketemunya apa? Tergantung dari Allah. Pengetahuannya dari Allah datangnya. Nggak bisa kalau cuma kita hanya berusaha. Kita bisa harus mensikapi. Makanya kita harus banyak di kita itu kan ilmu itu ada ilmu filsafat. Jadi kadang-kadang orang kita itu banyak mencang cuman hanya ini padahal di luar lagi banyak karena cuma kadang-kadang belajarnya katanya lagi tanpa dia melihat yang sebenarnya langsung. Tadi gue bilang ibarat nyaksi, apa yang disaksikan? Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah kan begitu. Bahwa jadi itu saya Allah kan begitu aja depannya. Apa yang ini? Oleh saksi, itu bersaksi, kan? Apa yang disaksiin? Itu. Sebenarnya saksi itu, ya itu tadi. Kalau itu saksi itu yang kelihatan, yang kerasa, sama yang keraba. Yang itu baru kita saksi. Oh ini kelihatan. Kita yang masih bakir ini, begitu. Jadi jangan kita lihat dong di situ dibilang si bakir salah kan? Jadi kita harus seperti itu. Tuh, namanya kita ngaji diri kita seperti itu. Makanya di sini kita wadahin anak-anak biar dia bisa paham. Kita belajar bareng-bareng gitu. Kita nggak di sini bukannya guru, nggak ada guru di sini. Gitu. Kalau guru nanti kita tanyakan pertanggung jawabannya, kan? Karena kita belajar sama Allah, dapat yang begini. Dengan kita saatnya nanti ketemu, makanya punya permasalahan itu dibilang jangan dipikir sendiri kalau kita nggak tahu. Ayo kita mungkin kita terbuka gini, Pak saya begini Pak, gitu kan. Oh, itu kayak gitu. Nanti kan begitu pulang dari sini kan tenang hati ketemu jawabannya, kan? Oh iya tadi gitu. Sebab
manusia di saat kita kalau punya permasalahan, kalau kita nggak ini malah ngaluh. Sama juga orang punya masalah, larinya malah mabok. Ini keluarin aja dulu. Iya iyalah, dia larinya malah mabok, dia keluarin enggak, larinya ke minuman, dia mabok. Tidur memang, untuk kebanyakan minuman, kebanyakan obat. Bangun tidur, ingat lagi, nggak usah mabok lagi, nggak usah selesai. Nah, bukannya diri itu kita perbaiki, kita sakiti bahkan. Sebenarnya Al-Quran kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri, kan begitu. Kalau Bapak Ibu ada punya, tuh, begitu. Ada gue dikit ini, kan begitu dikasih walaupun ada obat. Nah itu yang dibuat obat itu bukan obat mabuk. Orang nyari obat bakal mabuk, kebalik. Punya masalah nyari obat, bukannya obat bakal obat sehat malah mabuk, celaka. Makanya kalau sekarang kita kalau masih begitu sama kapan, waduh, jalan. Umur kan makin lama kan makin muda, kita makin tua. Justru kita harusnya mencari bagaimana cara hidup ke depan. Yuk cara sedikit. Kayak sini alhamdulillah. Yang dari sini itu rata-rata punya kerjaan, insya Allah. Rata-rata pokoknya. Kalau puasa lamanya 2-3 bulan sih, tapi ada dapat Pak. Tergantung dari gue bilang, tergantung dari kadar kita. Gitu. Kalau yang masih lalu Bang, mau kayak ini, polos, hanya kan juga kemarin kan, bulan 3, bulan 2, bulan 3 lu lah, kabarnya dulu. Main di sini. Panggil kerja. Tapi lu sebelum sini apa yang lu rasain? Udah amat. Tapi pas ini enak ya? Tapi kemarin dikejar ya? Dikejar. Kemarin dia panik. Bang dia pulang di belakang. Pada habis baterainya pada habis. Ya, nanti insya Allah lah. Yang penting kalau dibilang 2-3 sekarang malah pendirian dulu. Tetap semuanya bulan ini udah ada insya Allah itu. Lanjut lagi ngobrolnya. Mau habis soalnya baterainya Pak. Oh nanti ada gampang. Nanti Senin depan